Pernahkah kamu membayangkan bagaimana satu video berdurasi 15 detik bisa mengubah hidup seseorang? Di era media sosial seperti sekarang, hal itu bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan mungkin setiap hari kita melihatnya. Ada seseorang yang sebelumnya tidak dikenal siapa-siapa, lalu mengunggah sebuah video dance mengikuti tren yang sedang viral. Dalam waktu singkat, videonya masuk FYP, ditonton jutaan orang, dibagikan ke berbagai platform, dan namanya mendadak terkenal. Banyak orang melihat fenomena ini sebagai kesuksesan. Tidak sedikit yang berkata, enak ya jadi dia, sekali upload langsung viral. Namun ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan, apa yang sebenarnya sedang dikumpulkan saat video itu terus ditonton oleh jutaan orang? Apakah pahala? Ataukah justru dosa yang terus mengalir? Inilah yang akan kita bahas bersama. Karena di balik angka jutaan view yang terlihat mengagumkan, ada sisi lain yang sering terlupakan. Sisi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Sisi yang hanya diketahui oleh Allah. Media sosial adalah salah satu nikmat terbesar sekaligus ujian terbesar di zaman ini. Dulu, jika seseorang ingin dikenal banyak orang, ia harus tampil di televisi, radio, atau media besar lainnya. Sekarang tidak lagi. Siapapun bisa terkenal. Siapapun bisa viral. Cukup bermodalkan sebuah ponsel dan koneksi internet. Dalam hitungan menit, sebuah video bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Masalahnya, tidak semua orang memahami bahwa setiap konten yang diunggah sebenarnya adalah jejak. Dan jejak itu tidak selalu hilang. Kadang-kadang video yang sudah kita lupakan justru masih beredar bertahun-tahun kemudian. Masih ditonton. Masih dibagikan. Masih dikomentari. Masih memengaruhi orang lain. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan berpikir. Kalau konten yang kita unggah berisi kebaikan, tentu itu kabar baik. Namun bagaimana jika yang tersebar adalah sesuatu yang mengundang kemaksiatan? Bagaimana jika yang viral adalah konten yang membuka aurat? Bagaimana jika yang ditonton jutaan kali adalah sesuatu yang membuat orang lain tergoda melakukan dosa? Dalam Islam, ada konsep yang sangat indah yaitu pahala jariah. Pahala yang terus mengalir meskipun seseorang sudah selesai melakukan amal tersebut. Misalnya seseorang membangun masjid. Setiap kali ada orang yang salah di sana, ia mendapat pahala. Atau seseorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu itu diamalkan, pahalanya tetap mengalir. Namun para ulama juga menjelaskan bahwa sebagaimana pahala bisa mengalir, dosa pun bisa terus mengalir apabila seseorang meninggalkan jejak keburukan yang terus memengaruhi orang lain. Inilah yang sering disebut oleh masyarakat sebagai dosa jariah. Bayangkan seseorang mengunggah video yang menampilkan aurat demi mendapatkan perhatian. Video tersebut kemudian ditonton 1 juta orang. Lalu sebagian dari mereka menyimpan videonya. Sebagian membagikannya. Sebagian lagi membuat konten serupa karena terinspirasi. Maka pengaruh buruk itu tidak berhenti pada satu video saja. Ia berkembang, menyebar, dan terus berjalan. Yang lebih menarik lagi, banyak orang yang sebenarnya tidak berniat berbuat buruk. Mereka hanya ingin terkenal. Hanya ingin mendapatkan followers. Hanya ingin memperoleh penghasilan dari media sosial. Namun sayangnya, tujuan yang terlihat sederhana terkadang membuat seseorang mengabaikan batas-batas yang telah ditetapkan agama. Awalnya hanya mengikuti tren, kemudian mulai membuka sedikit aurat. Lalu merasa tidak cukup. Akhirnya terus mencari cara agar mendapatkan perhatian lebih besar. Tanpa sadar, standar yang dulu dianggap tidak pantas perlahan berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Padahal tidak semua yang dianggap biasa oleh manusia menjadi biasa di sisi Allah. Coba bayangkan satu situasi. Ada 2 orang kreator konten. Orang pertama membuat konten yang menghibur sekaligus mendidik. Ia mengingatkan orang lain kepada kebaikan. Menyebarkan ilmu. Memberikan manfaat. Orang kedua membuat konten yang mengundang syahwat dan membuka aurat demi mengejar popularitas. Keduanya sama-sama viral. Keduanya sama-sama terkenal. Keduanya sama-sama menghasilkan uang. Tetapi apakah nilainya sama? Tentu tidak. Karena ukuran manusia dan ukuran Allah berbeda. Manusia sering melihat angka. Allah melihat isi hati dan dampak perbuatan. Salah satu hal yang membuat media sosial berbahaya adalah sifatnya yang tidak mengenal batas waktu. Sebuah video bisa bertahan jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan. Hari ini diunggah. Besok viral. Sebulan kemudian masih beredar. Setahun kemudian masih muncul kembali.
Bahkan setelah akun aslinya dihapus, seringkali masih ada salinan yang tersebar di berbagai tempat. Artinya apa? Artinya jejak yang kita tinggalkan bisa hidup lebih lama daripada perhatian yang kita dapatkan. Ironisnya, banyak orang rela melakukan apa saja demi terkenal selama beberapa hari. Padahal dampaknya bisa bertahun-tahun. Ada sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk direnungkan. Jika suatu hari kita meninggal dunia, konten apa yang masih tersisa di internet? Apakah video yang mengajak orang salat? Apakah video yang mengingatkan tentang akhlak? Apakah video yang membuat orang lebih dekat kepada Allah? Ataukah justru video yang membuat orang lain semakin jauh dari kebaikan? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana. Namun jawabannya sangat menentukan. Karena kematian tidak menghentikan semua dampak yang kita tinggalkan. Ada amal yang berhenti. Tetapi ada pula dampak yang terus berjalan. Banyak orang sangat berhati-hati dalam urusan dunia. Mereka memikirkan masa depan keuangan. Mereka memikirkan investasi. Mereka memikirkan tabungan. Semua itu tidak salah. Namun sayangnya, terkadang mereka lupa memikirkan investasi akhirat. Padahal setiap unggahan sebenarnya adalah investasi. Setiap video adalah investasi. Setiap komentar adalah investasi. Setiap tulisan adalah investasi. Masalahnya hanya satu, investasi kemana? Ke arah pahala? Atau ke arah dosa? Hal yang perlu kita pahami adalah Islam tidak melarang kreativitas. Islam tidak melarang teknologi. Islam tidak melarang seseorang menjadi terkenal. Banyak ulama, dai, dan tokoh muslim yang dikenal luas oleh masyarakat. Masalahnya bukan pada ketenaran. Masalahnya adalah bagaimana cara memperoleh ketenaran tersebut. Jika ketenaran diperoleh melalui jalan yang baik, maka itu bisa menjadi nikmat. Namun jika diperoleh dengan cara yang mengundang dosa, maka ketenaran itu bisa berubah menjadi ujian yang sangat berat. Kadang-kadang seseorang merasa aman karena mendapatkan banyak pujian. Komentarnya ramai. Followers bertambah. Penghasilannya meningkat. Lalu ia berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal banyaknya dukungan manusia tidak selalu berarti sebuah perbuatan benar. Sejarah membuktikan bahwa kebenaran tidak selalu berada di pihak yang paling ramai. Karena ukuran benar dan salah bukanlah jumlah penonton, melainkan aturan Allah. Bayangkan ketika suatu hari seluruh amal manusia diperlihatkan kembali. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang bisa diedit. Tidak ada yang bisa dihapus. Setiap unggahan, setiap video, setiap komentar, semuanya diperlihatkan dengan sangat jelas. Semuanya diperlihatkan dengan sangat jelas. Pada saat itu, apa yang paling kita harapkan? Tentu kita berharap melihat banyak amal baik. Kita berharap melihat jejak-jejak yang membahagiakan. Kita berharap melihat sesuatu yang membuat kita tersenyum. Bukan sesuatu yang membuat kita menyesal. Karena itu, sebelum membuat sebuah konten, ada satu kebiasaan sederhana yang sangat baik untuk dilakukan. Tanyakan kepada diri sendiri, kalau video ini masih beredar 5 tahun lagi, apakah aku akan bangga melihatnya? Kalau video ini ditonton keluargaku, apakah aku merasa tenang? Kalau video ini diperlihatkan di hadapan Allah, apakah aku merasa siap mempertanggungjawabkannya? Jika jawabannya membuat hati gelisah, mungkin itu pertanda bahwa kita perlu berpikir ulang. Dunia media sosial bergerak sangat cepat. Tren datang dan pergi. Lagu viral berganti setiap minggu. Challenge berubah setiap bulan. Orang yang terkenal hari ini bisa dilupakan besok. Tetapi catatan amal tidak bekerja seperti itu. Ia tidak mengikuti tren. Ia tidak mengenal kata viral. Ia hanya mencatat. Mencatat. Dan terus mencatat. Mungkin karena itulah orang-orang saleh dahulu sangat berhati-hati terhadap setiap perbuatan mereka. Karena mereka sadar bahwa sesuatu yang terlihat kecil di mata manusia belum tentu kecil di sisi Allah. Dan sesuatu yang terlihat sepele hari ini bisa menjadi perkara besar di akhirat nanti. Apalagi di zaman sekarang, ketika satu kesalahan dapat disaksikan jutaan orang dalam waktu singkat. Maka jangan sampai kita tertipu oleh angka. Jangan sampai kita mengira bahwa banyaknya view adalah tanda keberhasilan yang sesungguhnya. Karena keberhasilan yang sebenarnya bukan ketika seluruh dunia mengenal nama kita, melainkan ketika Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Sebab pada akhirnya, followers tidak akan menemani kita di alam kubur. Like tidak akan menolong kita pada hari perhitungan. Komentar tidak akan menjadi pembela ketika amal ditimbang.
Yang tersisa hanyalah apa yang benar-benar kita kerjakan. Media sosial adalah alat yang luar biasa. Dengan alat yang sama, seseorang bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir atau justru meninggalkan dosa yang terus berjalan. Karena itu, jangan hanya bertanya, bagaimana caranya masuk FYP? Tetapi tanyakan juga, jika konten ini viral, apakah aku siap dengan konsekuensinya di hadapan Allah? Sebab tidak semua yang viral membawa keberkahan. Tidak semua yang ramai membawa kebaikan. Dan tidak semua yang menghasilkan jutaan view layak untuk dibanggakan. Karena bisa jadi, yang terlihat sebagai kesuksesan besar di mata manusia hanyalah kesenangan sesaat. Sedangkan jejak yang ditinggalkan akan terus berjalan, terus ditonton, terus memengaruhi orang lain, bahkan ketika pemiliknya sudah lama melupakannya. Maka sebelum menekan tombol upload, pikirkan baik-baik. Karena satu video bisa membuat seseorang terkenal beberapa hari. Tetapi dampaknya bisa menemani perjalanan amalnya hingga hari pembalasan.